Haleluya. Shalom, selamat pagi. Haleluya. Berapapun kita hadir pada pagi hari ini, marilah kita bawa sungguh-sungguh hati kita, pikiran kita, hidup kita pada Tuhan. Kita bersyukur karena betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita dari minggu yang lalu, sehingga pada minggu hari ini kita ada pada saat ini di hadapan Tuhan dengan keadaan selamat, sehat, bersama anugerah dan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita bawa hati kita memuji, kita menyembah Tuhan dengan kerendahan hati kita. Mari kita masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Haleluya. Maha Kudus dengan darah domba, masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa.
Segala puji, hormat, syukur kami kembalikan kepada Tuhan atas kasih setia Tuhan yang begitu besar bagi kami, Tuhan, pribadi lepas pribadi yang ada, Tuhan. Kalau di sepanjang minggu yang sudah berlalu, Tuhan sudah menyertai setiap aktivitas kami. Saat ini Tuhan, kami boleh hadir di tempat ini, Tuhan. Seberapa kami yang ada di tempat ini, kami rindu untuk saling menguatkan, kami rindu untuk saling meneguhkan dalam iman kami kepada Tuhan. Bahkan lebih daripada itu ya Bapa, kami rindu untuk diisi, untuk disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mari kami Tuhan, setiap pribadi lepas pribadi yang ada, Tuhan jamah setiap kehidupan kami. Tuhan jamah kehidupan kami Bapa. Engkau melayakkan kami Tuhan. Engkau melayakkan, menguduskan setiap pribadi kami Bapa, agar supaya ibadah kami tidak menjadi sia-sia di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan, benar-benar ibadah kami boleh naik berbau harum sebagai korban persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Segala siasat kuasa kegelapan yang mencuri sukacita kami beribadah kepada Tuhan, entah itu dengan pikiran-pikiran yang sia-sia, pikiran yang di luar dari tempat ini, kami satukan hati tengking kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus yang berkuasa, biarlah di ruangan ini, di dalam hati, pikiran kami boleh memuliakan nama Tuhan. Berkati pemimpin pujian, berkati pemain musik, bahkan kami semua yang hadir di tempat ini, jemaat Tuhan, bahkan juga pemberitaan firman-Mu. Tuhan, Engkau dahului, semuanya jadi sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih, kami membuka ibadah kami di pagi siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita tetap berdiri, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Kita bersorak-sorai karena Tuhan begitu baik, sudah memenangkan kita. Kita sambut Dia sebagai Raja dan Juru Selamat kita. Haleluya. 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 Mari kita memuji, bersorak-sorai. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Haleluya. Kita akan menyambut firman Tuhan dengan aku percaya. Haleluya. Tiada seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau.
Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya, haleluya. Tiada yang seperti Engkau, Yesus. Tiada yang, amin, seperti Engkau. Haleluya. Begitu mengasihimu. Amin. Engkau Tuhan yang sanggup Tuhan sanggup menjawab seluruh doaku. Tiada yang seperti Engkau. Amin, Tuhan. Begitu mengasihiku. Engkau Tuhan, Kau Tuhan sanggup melawan. Haleluya. Seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya, haleluya, Tuhanku ajaib. Amin. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. haleluya. Diserahkan kepada yang membawa firman. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, dan terima kasih. Engkau baik, sangat baik ya Tuhan dalam kehidupan kami. Setelahnya kami memuji-muji nama Tuhan. Kami menaikkan hormat. Kami merenungkan setiap lirik pujian kami kepada Tuhan. Saatnya ya Bapa, kami rindu untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau membuka setiap hati kami Tuhan. Engkau memberi kami fokus yang terbaik ya Bapa, agar supaya benih firman Tuhan yang akan ditaburkan di setiap tanah hati kami, benar-benar Tuhan itu dapat bertumbuh, berbuah, dan menghasilkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari Tuhan, beri kami pendengaran yang baik. Oh, hati sebagai murid yang rindu duduk mendengarkan firman-Mu. Berkuasalah Roh Kudus atas kehidupan kami. Ambil alih pemberitaan firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu sesuai dan seturut kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Ampuni setiap dosa-dosa kami Bapa. Terima kasih. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Puji nama Tuhan. Salam sejahtera kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi menjelang siang hari ini saudara. Saya mengucapkan kepada kita di tempat ini,
Bahkan saya bersyukur jemaat Tuhan boleh dengan sukacita untuk datang beribadah memuliakan nama Tuhan. Meskipun bilangan kita sedikit, tetapi saya yakin dan percaya kehidupan iman umat Tuhan tidak kerdil. Amin. Haleluya. Jemaat Tuhan semakin bertumbuh, dewasa, berkualitas dalam iman. Ada umat Tuhan yang mungkin ada berhalangan untuk beribadah. Kita doakan mereka supaya di kemudian hari mereka juga boleh bersama-sama kita di tempat ini. Puji Tuhan. Dan saat ini juga tuh saudara, Bapak Gembala juga yang tidak bersama-sama dengan kita, hari ini dia sudah tiba dalam perjalanan kurang lebih berapa hari. Bapak Gembala sudah tiba dengan selamat tadi malam jam 2, kurang lebih ya jam 2 dini hari lah itu, sudah tiba di rumah dengan keadaan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih jemaat sudah mendoakan Bapak Gembala yang sudah dalam perjalanan pada hari-hari yang lalu sudah tiba dengan selamat. Saat ini saudara, mari kita mau belajar kebenaran firman Tuhan kita. Pada kesempatan ini kita buka firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-9. Saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Ayat yang ke-7. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah ia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah ini, saudara, hanya ditulis di dalam Injil Lukas saja, saudara. Pohon ara ini jenisnya dalam bahasa ilmiahnya disebut dengan Ficus carica. Pohon ini merupakan tumbuhan asli dari Asia Kecil dan Syria, saudara. Tinggi normalnya bisa mencapai 12 meter, ya. Dan buah ara adalah buah asli Palestina dan merupakan komunitas berharga karena daun ini dapat dijahit menjadi pakaian, ya. Bisa membungkus buah-buahan segar dan dapat juga menjadi kue kalau dikeringkan. Pohon ara ini, saudara, tidak sama ya dengan pohon ara yang dipanjat oleh Sakius, ya. Pohon ara ini berbeda. Pohon ara ini dikatakan dia mempunyai ketinggian yang seperti saya bacakan tadi dengan catatan saya di sini, bahwa dia kurang lebih 12 meter. Sedangkan pohon ara yang dipanjat oleh Sakius itu pohon ara yang dalam bahasa ilmiahnya disebut Ficus sycomorus, ya. Itu pohon ara yang pendek. Pohon ara yang dinaiki Sakius itu sampai sekarang masih ada. Kalau saudara nanti ada berkat, boleh pergi ke timur tengah sana melihat pohon ara yang dipanjat oleh Sakius, itu masih ada sampai sekarang, saudara, ya. Ya, di sini saudara, pohon ara ini merupakan satu tanaman yang istimewa. Karena apa? Karena pohon ara banyak sekali kegunaan. Seperti dikatakan tadi, bisa daunnya menjadi pakaian, ya, dan buahnya bisa menjadi kue, ya. Pohon ara ini juga, saudara, merupakan satu simbol dari satu simbol suci, saudara, ya, bangsa Israel, ya. Jika pohon ara ini ditebang, saudara, ya, itu menandakan ada sesuatu hal yang tidak baik, ya, merupakan tanda bencana.
ya, merupakan pohon yang dianggap suci oleh bangsa Israel, saudara. Di sini saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam perumpamaan yang ada, dikatakan ayat yang ke-6, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukan. Biasanya saudara, pohon ara ini biasanya tumbuh di kebun anggur. Memang biasa ditanam di kebun anggur, saudara, bersama-sama dengan tumbuhan anggur yang ada di sekeliling pohon ini. Ingat baik yang dikatakan tadi bahwa pohon ara ini dia punya ketinggian bisa mencapai 12 meter. Lumayan tinggi, saudara ya. Kalau kita melihat gereja kita ini, dia punya ukuran 8 kali 12. Kurang lebih panjang dari gereja kita, saudara. 12 meter. Merupakan tanaman yang cukup tinggi, ya. Sehingga ketika dia bertumbuh, merupakan pohon yang berdaun rindang, karena dikatakan di sana daunnya ini juga bisa dijahit menjadi pakaian. Sehingga kita bisa membayangkan betapa besarnya, ya, betapa daunnya ini itu subur, ya, daunnya bisa dijahit menjadi pakaian. Sehingga saudara, ketika dia tumbuh di tengah-tengah kebun anggur itu, maka dia bisa menutupi tanaman anggur yang berada di bawah pohon itu, saudara. Saudara, pemilik kebun itu datang untuk melihat apakah terdapat buah kepada pohon ara ini. Tradisi orang Yahudi, saudara, kita melihat di dalam kitab Imamat. Mari saudara boleh melihat di dalam kitab Imamat. Imamat pasal yang ke-19, saudara. Haleluya. Kita melihat Imamat pasalnya yang ke-19. Imamat dalam perjanjian lama. Saudara boleh melihat pasal 19 ayatnya yang ke-23. Ya, ini tradisi orang Yahudi, saudara ya. Apabila kamu masuk ke negeri itu dan menanam macam-macam pohon buah-buahan, janganlah kamu memetik buahnya selama 3 tahun dan janganlah memakannya. Ini tradisi orang Yahudi bahwa ketika orang-orang menanam tanaman apa saja, ya, mereka tidak boleh memetik buah dari tanaman pohon itu pada 3 tahun pertama, ya. Berarti pohon ara yang kita baca tadi, ya, di dalam Injil Lukas tadi itu, saudara, pohon ara ini sudah tumbuh 6 tahun di dalam ladang atau di dalam kebun anggur seorang pemilik kebun anggur ini. Sudah tumbuh selama 6 tahun, saudara, ya. Dikatakan pada ayat yang ke-7, lalu ia berkata pada pengurus kebun itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ini dan aku tidak menemukannya. Ya, seperti kita baca dari tradisi Yahudi, katakan bahwa pohon, segala macam pohon tidak boleh dipetik buahnya pada 3 tahun pertama. Berarti kalau sudah 3 tahun pemilik buah itu datang mencari buah pada pohon ara dan tidak menemukannya, berarti sudah 6 tahun pohon itu bertumbuh di kebun anggur miliknya. Sehingga ada satu perasaan bahwa dia rindu untuk mencari buah, ya. Dia rindu untuk datang mencari buah dari pohon anggur itu untuk dapat menikmati buah dari pohon itu. Tetapi apa yang dia temukan di sana? Dia tidak mendapati pohon ara itu berbuah, saudara. Ya, 3 tahun. Kalau saudara boleh menyaksikan kebenaran firman Tuhan ini, perumpamaan ini menggambarkan bahwa pemilik kebun itu adalah Allah sendiri, ya. Dan yang penjaga kebun anggur itu, itulah Yesus yang melayani
di bawah kolong langit ini kurang lebih 3 tahun. Ya, ketika Yesus berumur 30 tahun, kata firman Tuhan, dia datang dan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dan di situ dia memulai pelayanannya selama 3 tahun lebih, saudara. Yesus memulai pelayanannya. Ya, perumpamaan kebun anggur ini menceritakan bahwa sesungguhnya pemilik dari pohon anggur itu adalah Allah, di mana pohon ara itu, saudara, adalah diumpamakan seperti orang-orang percaya. Orang-orang percaya yang diinginkan oleh Allah menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh Allah sendiri. Dan pekerja itu adalah Yesus yang berkata kepada Bapaknya. Ayat yang ke-8, jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah ia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Perumpamaan ini menggambarkan satu perkataan daripada Yesus kepada Bapaknya, bahwa Tuhan, berikanlah satu kesempatan kepada pohon ara ini. Ya, pengurus kebun itu akan bertindak dengan cara apa? Dia akan memberi pupuk kepada pohon itu dan akan memberikan tanaman itu mendapatkan satu asupan yang bergizi mungkin, sehingga nantinya pohon itu dapat berbuah. Dia memberikan satu syarat. Kalau tahun depan pohon ini tidak berbuah, ya Tuhan, baru kita tebang pohon ini. Apa pengertian daripada perumpamaan ini, saudaraku? Yesus yang dalam pelayanannya dia berusaha untuk menyampaikan berita tentang kerajaan surga kepada orang-orang Israel, kepada orang-orang yang ditemuinya, menyatakan bagaimana Injil kerajaan surga dibukakan, disikapkan, dikabarkan kepada orang-orang ini, saudara. Ini adalah syarat yang disampaikan kepada Bapa. Berikanlah kesempatan untuk memberikan pupuk kepada pohon ara ini. Berikanlah kesempatan untuk memberikan waktu kepada tukang kebun ini untuk menyampaikan kebenaran-Mu, kerajaan-Mu kepada orang Israel, agar supaya mereka dapat menerima Yesus, menerima Tuhan sebagai juru selamat kehidupan mereka. Tetapi apa yang dikatakan? Fakta di dalam kitab Injil yang lain, Yesus juga mengecam orang-orang yang hanya percaya kepadanya karena melihat mujizat. Ya, ada begitu banyak orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya, saudara, mengapa? Apa alasannya Bapa atau pemilik kebun itu berikhtiar untuk dapat menebang pohon ara yang tidak berbuah ini, saudara? Alasannya seperti yang kita baca pada ayat yang ke-7 itu, saudara. Ya, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma, saudara? Hidup di tanah ini dengan percuma. Ya, haleluya. Di sana, saudara, kita melihat, saudara, ya, kata percuma ditulis dengan dalam bahasa asli Alkitab, yaitu kata geo. Percuma, ya, tidak menghasilkan apa-apa, tidak memberi buah, ya, tidak bermanfaat, ya, apalagi pemilik
hidup dengan percuma. Tentunya saudara, ketika saudara menanam pohon-pohon buah, rata-rata kita di sini petani saudara ya. Ya, tahu. Bapak Serang mau tanam buah lain, tanam buah durian, tanam buah duku, tanam buah rambutan, pastinya berharap satu saat buah ini akan saya nikmati. Harga buah mahal, duku mahal, saya bisa mendapat untung ya kalau buah duku ini nantinya berbuah. Sehingga dengan telaten memberikan pupuk, bahkan menanam dengan baik supaya menghasilkan buah. Ini perumpamaan saudara yang sangat dekat dengan kehidupan kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Dan saya rindu perumpamaan ini membukakan pengertian saya dan saudara, di mana kita di dalam perumpamaan ini digambarkan seperti pohon ara yang tidak berbuah, ya, yang hanya bertumbuh mencapai ketinggian 12 meter dengan daun yang lebat, hijau, tetapi tidak berbuah. Saudara, pohon dikenal dari buahnya, saudara. Dan kalau pohon duku tidak berbuah, sekian tahun ditanam tidak berbuah, dalam pikiran saudara apa yang saudara akan lakukan? Saudara akan potong itu pohon. Lebih baik dia jadi kayu api, kayu bakar, ya. Kenapa? Dia tidak berbuah, capek kita sapu sampahnya, ya. Daunnya gugur, kita sapu, kita bersihkan, ya. Tapi tidak pernah berbuah, ya. Itu adalah gambaran kehidupan orang Kristen, ya, yang tumbuh subur di dalam gereja, yang tumbuh subur sebagai orang Kristen, tetapi tidak pernah berbuah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ya. Orang Kristen, mereka berpikir kalau beribadah itu adalah hari Minggu. Mungkin ada jadwal ibadah lagi di dalam satu minggu itu. Yang di pikiran orang Kristen, itulah yang disebut ibadah. Ibadah hari Minggu, ya. Ibadah kelompok doa atau kunjungan keluarga. Mungkin ada ibadah ucapan syukur. Apalagi nanti kalau kita mulai bertambah, kita buat ibadah wanita, ibadah kaum pria, ibadah remaja, ibadah sekolah minggu. Di dalam logika orang Kristen, itulah yang disebut ibadah. Tetapi sebenarnya ibadah yang sesungguhnya itu adalah ketika engkau mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan. Itu yang disebut ibadah, saudara. Ibadah kita satu kali hari Minggu, satu minggu maksud saya, satu kali, 2 kali kalau ada ibadah keluarga. Nanti ketemu lagi hari Minggu depan. Itukah ibadah, saudara, yang dikehendaki Tuhan? Ibadah yang sesungguhnya, kehidupanmu setiap hari. Dari hari Minggu keluar ibadah, Senin, Selasa sampai hari Sabtu, bahkan sampai engkau kembali lagi ke gereja. Itulah ibadahmu, saudara. Ibadahmu adalah kehidupanmu setiap hari, di mana ketika engkau melakukan firman Tuhan, setiap detik, setiap saat, setiap waktu berhubungan dengan Tuhan di dalam doa, seperti yang disaksikan ibu tadi, saudara. Ada waktu-waktu yang banyak terbuang mungkin di tempat pekerjaan, engkau tidak tahu berbuat apa. Berdoalah kepada Tuhan, bangunlah situasi hubungan komunikasimu dengan Tuhan. Itulah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Saya coba angkat satu contoh, saudara, ya, seperti Daud, ya. Ketika Tuhan menolak Saul dan mengangkat Daud, mengurapi Daud, yang dia suruh kepada nabinya Samuel, pergi ke rumah Isai. Karena di rumah Isai
ada salah satu anaknya yang akan diurapi menjadi raja Israel. Samuel datang di tempat Isai dan mulai menyuruh, mana anak-anakmu? Maju, ada yang Tuhan mau pakai menjadi raja. Satu-satu anaknya maju. Ditulis Alkitab Isai mempunyai 7 anak laki-laki. Ya, ketika maju anak-anak Isai itu, ya dia Samuel lihat, aduh ini bodinya bagus, tinggi perawakannya, kekar, sangat kelihatannya hebat. Mungkin ini yang dipakai oleh Tuhan. Tapi Tuhan bilang tidak, bukan itu. Lewat semuanya anak-anak Isai yang saat itu ada. Tetapi Tuhan bilang bukan itu. Samuel bilang, adakah lagi anakmu laki-laki? Baru Isai ingat, rupanya ada anaknya satu. Daud yang tidak diperhitungkan oleh keluarganya sendiri, dilupakan oleh ayahnya. Kenapa? Karena Daud itu tidak masuk hitungan, sebab dia masih kemerah-merahan. Anak-anak disuruh lagi jaga domba yang bukan banyak, 1-2 ekor saja. Di mana? Di tengah padang pengembalaan, jauh daripada keramaian, jauh di tempat yang tidak terjangkau oleh apapun juga. Di sana Daud mengembalakan domba yang 1-2 ekor saja. Tetapi Tuhan ingat kepada Daud. Tuhan ingat kepada Daud yang saat itu berada di tempat yang tidak terjangkau oleh apapun juga, di tengah padang pengembalaan. Kenapa Tuhan mengambil Daud dari sana, saudara? Apa rahasianya? Sedikit melenceng, saudara. Apa rahasia Daud sampai Tuhan ingat kepada Daud? Tidak pernah ada yang mempromosikannya. Dengar baik firman Tuhan ini, saudara. Ini penghiburan bagi saudara, ya. Tidak ada yang mempromosikan Daud. Tetapi ketika Samuel bertanya, masih adakah anakmu laki-laki? Baru keluarganya ingat, rupanya ada satu, ya. Ada satu. Tapi mungkin bukan dia, ya. Dia itu, Samuel bilang, tidak, kita belum akan makan kalau anak yang satu itu belum datang ke sini. Daud menjadi orang yang istimewa. Siapa yang promosi Daud? Tidak ada yang promosi Daud. Tetapi Tuhan melihat apa yang dilakukannya di tengah padang pengembalaannya sana, saudara. Di dalam kondisi sunyi sepi, di mana tidak ada orang, jauh daripada keramaian, Daud mengambil kecapinya, dia bernyanyi, dia bermazmur kepada Tuhan, dia membangun komunikasi kepada Tuhan dengan luar biasa. Siapa yang promosikan Daud sehingga dia jadi raja? Siapa? Tidak ada, saudara. Tetapi Tuhan ingat kepada Daud di tengah kesunyian, tempat yang tidak jauh daripada keramaian. Daud memakai waktu-waktunya. Mungkin dia tidak tahu lagi apa yang saya mau kerjakan. Ini 2-3 ekor ini saya sudah gembalakan, ini makan. Dia bingung, itu kambing domba makan, dia bingung mau buat apa, ya. Daud mengambil alat musiknya. Daud membuat satu simfoni yang indah dengan Tuhan. Dia bermazmur, dia menyanyikan kidung-kidung. Kalau kita baca dalam kitab Mazmur, Daud banyak menciptakan puji-pujian kepada Tuhan. Ini contoh, saudara. Saudara, ketika saudara sendirian dimanapun saudara berada. Ya, di sini ada Ibu Teresia, Bapak Paulus. Tuhan sudah buka jalan, ya, puji Tuhan. Sudah mulai bekerja kembali. Tuhan tolong Bapak Paulus dimanapun dia berada. Ketika sendiri, tidak tahu apa yang mau dikerjakan, naiklah pujian kepada Tuhan. Ketika tidak ada tempat, tidak ada orang di sekelilingmu, ketika sunyi sepi, tidak ada yang bersama-sama dengan engkau, naikkanlah pujian kepada Tuhan. Ketika Ibu Carol tidak tahu berbuat apa-apa, mungkin di kebun, bingung membuat apa, datang ke atas, itu ada pintu yang tertutup, itu masuk, tutup pintu. Angkat pujian kepada Tuhan, naikkan penghormatan kepada Tuhan.
pakai kesempatan di mana engkau tidak tahu harus berbuat apa. Datang, naikkan pujianmu kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan, renungkanlah kasih Tuhan, baca kebenaran firman Tuhan, ya, agar supaya engkau menjadi pohon yang dikatakan firman Tuhan menghasilkan buah, sehingga pemilik dari pohon itu, pemilik kehidupanmu, benar-benar menikmati buah di dalam hidupmu, saudara. Engkau benar-benar menjadi pribadi yang berbuah. Banyak orang yang beribadah tetapi tidak berbuah. Dia hanya bertumbuh subur, semakin subur, semakin subur, semakin lebar. Apa maknanya, saudara? Kita akan pelajari itu. Tetapi tidak ada buah. Ya, orang yang seperti itu, saudara, kelihatannya datang beribadah hari Minggu, tetapi ketika pulang ke rumah, menjalani hari-hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ketemu Sabtu dan Minggu, kehidupannya tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, hidup asal-asal, hidup tidak bersekutu kepada Tuhan, hidup tidak mencari Tuhan, selalu mengeluh. Kenapa? Padahal dia hidup tidak benar-benar beribadah, sehingga hidupnya tidak berbuah. Saudara, dikatakan firman Tuhan ini, potonglah dia, ya, tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma, dengan kata GO, percuma, tidak bermanfaat, tidak berfaedah, tidak memberikan rasa atau buah kepada pemilik kehidupan. Ya, ada kita lihat di sini pohon yang bertumbuh tetapi tidak menghasilkan buah ditebang dengan alasan apa? Yang pertama, semakin tinggi pohon itu, maka dia menghalangi tanaman-tanaman yang ada di bawah pohon itu untuk bertumbuh, cenderung mementingkan diri sendiri. Ini gambarannya, saudara. Pohon ara yang tidak berbuah menghabiskan, mengosongkan zat-zat yang baik dalam tanah, menyerap hal-hal yang baik dari Tuhan tanpa pernah memberi sesuatu bagi Tuhan. Di samping itu juga secara tidak terpuji mengambil hak-hak yang diperuntukkan bagi orang-orang yang berbuah, ya, menciptakan ketandusan. Biasanya sebuah pohon yang berbuah akan menjadikan tanah yang tidak berbuah, menjadikan tanah di sekitarnya menjadi subur dan buah-buahnya berguguran. Namun hidup seperti benalu yang cenderung parasit, selalu mencari keuntungan untuk sendiri dan merugikan orang lain. Maksudnya seperti ini, saudara. Kalau pohon itu berbuah, ya, maka ada buah-buah ara yang berguguran, itu nantinya akan menjadi pupuk bagi tanaman yang lain, saudara. Tetapi pohon ara yang tidak berbuah ini sudah dikatakan hidup dengan percuma, bahkan juga mengambil keuntungan hanya untuk tanaman itu sendiri. Dia menyerap sari-sari dari tanaman lain, sehingga tanaman yang ada di sekelilingnya itu, saudara, menjadi kerdil. Ya, pokok-pokok anggur yang ada di sekelilingnya itu menjadi kerdil. Kenapa? Karena sari daripada tanaman zat-zat yang baik di tanah itu sudah diambil oleh pohon ara tadi. Ya, apa artinya, saudara? Ya, orang Kristen yang seperti ini, saudara, adalah orang Kristen yang cenderung merugikan orang lain. Ya, merugikan orang lain. Ya, sehingga dikatakan untuk apa dia ada dengan percuma, dia hanya mencari kepentingan untuk dirinya sendiri. Dia datang menjadi orang percaya atau orang Kristen hanya sebagai untuk mencari berkat. Dia pikir bahwa ketika menjadi Kristen, dia menjadi orang yang kaya. Ya, tujuannya salah. Ya, dia cenderung mencari kepentingannya sendiri. Seperti tadi yang kita sharing tadi, ya, dengan ibu, bahwa ada keluarga yang bilang, oh, dulu saya di luar Kristus bukan orang Kristen, saya banyak uang, saya kaya.
Tetapi kalau jadi orang Kristen, kenapa ya? Ini miskin. Ya, jangan orang Kristen ini dia punya cara pemikiran itu salah. Jangan-jangan dia pohon yang tidak berbuah. Kenapa? Karena dia hanya pikir kepentingannya sendiri. Kenapa pohon ini yang harus ditebang? Alasan yang kedua, cenderung menghalangi pertumbuhan atau berkat sesamanya. Kalau yang tadi cenderung mementingkan diri sendiri, yang kedua cenderung menghalangi pertumbuhan dan berkat sesamanya. Ya, dia orang Kristen, tapi kerjanya melemahkan orang lain. Ya, dia orang Kristen, tapi cenderung tidak beriman. Kenapa? Bukannya dia menguatkan sesama anggota jemaat, tetapi malah tidak sesuai. Ada sesama jemaat yang mengalami masalah, bukannya dia memberikan masukan yang baik supaya jemaat ini sama-sama dikuatkan, malah menjadi batu sandungan. Jangan-jangan orang ini tidak berbuah, saudara. Dan yang terakhir, cenderung mempersempit ruang gerak orang lain. Ya, di dalam taman itu dia semakin besar, tentunya pohonnya semakin besar, semakin mengambil tempat yang lebih luas. Ya, cenderung mempersempit ya orang lain. Ya, tidak produktif, tidak menghasilkan, tetapi hanya merugikan. Ya, sudah sekian lama menjadi orang Kristen, sudah sekian lama menjadi anggota gereja, tetapi tidak ada puas sama sekali. Ya, pekerjaannya selalu mempersempit ruang gerak orang lain. Seperti tadi, hanya suka pelayanan dalam pikirannya itu panggung, pelayanan yang di pikirannya itu nama besar. Ya, pelayanan dalam pikirannya itu mencari keuntungan untuk diri sendiri, supaya terkenal dan dilihat orang, mempersempit orang lain, tidak memberi kesempatan kepada orang lain melayani, tidak memberi kesempatan kepada orang lain juga belajar menjadi berkat. Ya, selalu merasa dia yang paling benar, dia yang paling bisa, dia yang paling hebat. Itulah ciri orang-orang yang tidak menghasilkan buah. Saudara, kalau kita ada seperti itu hari-hari ini, saudara, hati-hati. Firman Tuhan katakan, kalau saudara tidak menghasilkan buah, kita akan ditebang. Kita akan ditebang oleh Sang Pemilik kehidupan. Saya rindu jemaat Tuhan, meskipun sedikit, tetapi pada Tuhan, ibadah ini kami percaya mereka boleh mendapatkan berkat ilahi di dalamnya. Setiap kebenaran yang ditaburkan menjadi berkat bagi siapapun yang mendengarkan, yang menyaksikan ibadah ini. Terima kasih Bapak, berkati Bapak Gembala yang saat ini juga Tuhan berada Tuhan di kampung halaman. Biarlah Tuhan berkati, kekuatan kesehatan Tuhan jamin, bahkan dalam pelayanan Tuhan pakai dengan urapan yang baru, sehingga dia boleh menjadi berkat dimanapun dia pergi dan berada, bahkan sampai kembali lagi ke tempat ini dengan selamat yang daripada Tuhan. Keluarga kami juga Tuhan, sebagai hamba-Mu, anak-anak kami dalam pertumbuhan, semuanya Tuhan memberkati dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapak, ibadah yang diberkati Tuhan yang sudah kami lakukan di saat ini, kami kembalikan hormat, kemuliaan, keagungan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih, kami akan berpisah dari tempat ini. Mari umat-umat Tuhan kita terima berkat daripada Allah Tuhan Yesus. Kita mengangkat tangan kita, arahkan ke hadapan Tuhan, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu marilah kita pulang dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus, penghentaran rukun persaudaraan daripada kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang sampai hari Maranatha. Tuhan
Tuhan Yesus kembali menjemput pribadi-pribadi gereja Tuhan yang setia melakukan kebenaran firman-Nya. Kami akhiri ibadah raya pada minggu hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus